He's coming soon. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Kita tunjukkan kanan kiri, katakan kamu sangat istimewa. Dan kita pujikan pujian ini. Haleluya Bahola. Penuhiku.
Yahweh Eloheinu melech olam. Aser kitsalu bemisotai labanim.
Yusipka Elohim ke Efraim ke Menashe Yusimai ke Sarah Rifkara Haleluya. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak mereka menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami telah usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan Dafar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami berbicara dan berotoritas raya Bapak Yahweh, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim. Ya, saya beri judul Dafar Elohim kita kali ini yaitu anak-anak Skewa. Nah, siapa itu anak-anak Skewa, saudara? Kita akan lihat dahulu di dalam kitab suci kita, dalam kitab Shlohim atau Maaseh Shlohim, Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya 11 sampai 20. Kitab Kisah Para Rasul atau kitab Shlohim pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 20. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Demikian Dafar Elohim. Dan Elohim mengerjakan mukjizat yang luar biasa melalui tangan Rabi Saul atau Paulus, saudara. Sehingga bahkan kepada mereka yang sakit dibawakan sapu tangan atau penyeka kulitnya, dan penyakit-penyakit itu terusir dari mereka, dan roh-roh jahat dikeluarkan dari mereka. Dan beberapa orang dari mereka yang suka berkeliling, yaitu para pengusir roh jahat dari bangsa Yahudi, mereka berusaha keras menyebut nama Tuhan Yeshua atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat, dengan mengatakan, kami mendesak kamu demi Yeshua yang Paulus beritakan. Dan yang melakukan hal ini adalah ketujuh anak laki-laki Skewa, seorang imam kepala bangsa Yahudi. Dan sambil menanggapi roh jahat itu berkata, aku mengenal Yeshua, dan aku pun mengetahui Paulus atau Saul. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang itu yang padanya ada roh jahat, dengan melompat ke atas mereka dan dengan menundukkan mereka, dia menggunduli mereka. Sehingga sambil telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Dan hal itu menjadi tersiar ke semua orang, baik Yahudi maupun orang Yunani yang tinggal di Efesus. Sehingga ketakutan menimpa atas mereka, dan nama Tuhan Yeshua makin diagungkan. Banyak juga dari antara mereka telah menjadi percaya, datang untuk mengakui dan memberitakan perbuatan-perbuatan mereka. Dan cukup banyak dari antara mereka yang melakukan praktek sihir. Setelah mengumpulkan kitab-kitabnya, mereka membakarnya di hadapan semua orang. Dan mereka menjumlahkan harganya dan mendapati 50.000 uang perak. Jadi dengan kekuasaan Dafar Tuhan,
terus bertumbuh dan semakin kuat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca dan menyimak bagaimana apa yang terjadi di Efesus, Saudara. Jadi waktu di Efesus, Rabi Saul memberitakan kebenaran dafar Elohim dan akhirnya menyebar dan banyak orang yang percaya, Saudara. Rabi Saul memberitakan siapa Yeshua sang juru selamat itu. Namun Saudara, kita harus tahu bahwa Efesus itu sebuah kota yang terkenal. Dan di situ banyak sekali. Jadi kalau kota yang terkenal, praktek-praktek yang lain selain pemberitaan. Karena sebelum diberitakan yang namanya penginjilan, Saudara, di sana sudah ada orang yang percaya dengan hal-hal yang lain, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, disinilah terjadi banyak hal. Kita akan lihat dahulu, Saudara, apa itu Efesus. Perhatikan. Kisah ini terjadi pada saat pelayanan Rabi Saul atau Paulus di Efesus. Efesus itu sekitar Turki, Saudara sekarang, ya, masuk ke bagian Turki. Nah, di mana di daerah ini ada kuil Dewi Artemis. Ya, kuil Dewi Artemis dan banyak perempuan melayani di kuil itu. Saudara, jadi Saudara, pengaruh okultisme itu sangat kuat. Pengaruh penyembahan dewi-dewi, dewa-dewi itu sangat kuat di Efesus. Nah, kenapa di kota ini sangat banyak dan ramai? Karena pelayannya kebanyakan perempuan. Kalau banyak perempuan, pasti banyak laki-laki yang datang, Saudara. Nah, inilah yang melatar belakangi bahwa di sini terjadi banyak hal. Sehingga dalam dunia peperangan, pelayanan itu peperangan rohani bisa terjadi. Di mana daerah itu sudah ada adat istiadat atau penyembahan kepada Tuhan yang lain, Saudara. Nah, inilah yang terjadi. Namun Rabi Saul atau Paulus itu memberitakan dafar Elohim dengan penuh kuasa. Kalau kita baca pada ayat yang tadi kita baca, Saudara, di dalam kitab Seluhim pasal 19 ayat 11 dan seterusnya tadi, di situ membuktikan bahwa Rabi Saul itu melayani dengan penuh kuasa. Buktinya apa, Saudara, melayani dengan penuh kuasa? Yaitu hanya sapu tangannya yang sering dipakai Rabi Saul saja, dipakai orang bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Dan juga selain sapu tangan dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, juga bisa dipakai mengusir roh jahat. Sehingga orang merasa takjub. Nah, repotnya itu kalau orang takjub itu karena mujizatnya, bukan karena Tuhannya, Saudara. Dan sekarang ini banyak terjadi bahwa orang kagum, orang takjub itu karena mujizatnya, Saudara. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mengejar mujizat, bukan mencari si pemberi mujizat. Nah, kita harus tahu, Saudara, bagaimana supaya kita tahu bahwa kita ini yang kita kejar bukan mujizatnya, tetapi si pemberi mujizat, sumbernya mujizat, yaitu apa? Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Amin. Kalau yang kita cari sumber mujizatnya, Saudara, pemberi mujizatnya yaitu Elohim, kita mau butuh apa Tuhan sanggup sediakan. Tapi kalau kita mengejar mujizatnya, dunia pun bisa memberi mujizat, Saudara. Bahkan orang manusia biasa pun bisa menolong siapapun. Dan itu pemberi mujizat secara manusia, Saudara. Tetapi yang kita cari adalah Elohim. Seperti yang disampaikan Rabi Saul, yaitu Elohimnya Saul, yaitu Abba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Kita akan, di dalam kitab Seluhim, ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Di situ dikatakan, Saudara, dafar Elohim, wa yahas sofer ha'ir et ha'am, wa yomer atem anse epsos atau Efesus, mihu ha'is asar lo yeda, ki ha'ir epsor mesarat et Artemis haddolah, wa et tafnitah asar naflah min hasyamayin. Dan setelah menenangkan orang banyak itu, panitera kerumunan orang itu berkata, hai para pria Efesus. Kenapa dia ngomong hai para pria Efesus?
Karena yang melayani di kuil Artemis banyak perempuan, sehingga yang datang banyak laki-laki, saudara. Hai para pria Efesus, siapakah sesungguhnya orang yang tidak mengenal kota Efesus? Siapa yang nggak kenal kota Efesus itu? Yang menjadi penjaga kuil Dewi Artemis yang agung, bahkan turun dari langit. Bayangkan saudara, bagi mereka orang-orang yang menyembah Dewi Artemis menganggap ini turun dari sorga, turun dari langit. Dan inilah yang terjadi pada saat zaman itu, di mana banyak orang berdatangan untuk menyembah di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, menyembah di sini. Begitu megah, saudara. Bayangkan ini 2000 tahun yang lalu sudah orang bisa membuat bangunan semegah itu, dan kota pelabuhan yang sangat luar biasa sehingga orang pada berdatangan, saudara. Dan kota yang sangat ramai. Cuman di situ banyak hal terjadi, praktek-praktek yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan bandingkan, saudara yang dikasih Tuhan. Elohim, Bapa Yahweh, Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk menyatakan mujizatnya. Jadi Tuhan bisa menyatakan kepada siapapun. Coba di sini siapa yang pernah mengalami banyak mujizat atau satu minimal? Coba. Hampir semuanya mengalami. Saudara, saya merasakan begitu keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saya yakin bukan hanya yang di tempat ini, tetapi yang live streaming pernah mengalami, bahkan bisa jadi sering mengalami banyak mujizat, saudara. Tapi apakah kita bangga sama si pemberi mujizat? Atau hanya mujizatnya saja yang membuat kagum? Waduh, itu orang hebat ya. Dari orang tidak mendengar, orang buta bisa melihat. Hebat, luar biasa itu. Tapi apakah yang hebat sumber mujizatnya, yaitu Yesus HaMasyiah yang dibanggakan? Atau justru orang itu yang melayani? Nah, sering banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga merasa, oh saya mendoakan orang itu hebat dan orang itu sembuh. Bukan Elohimnya yang dibanggakan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Tuhan bisa pakai siapapun. Jangan berpikir bahwa kalau saya ini pengkhotbah hebat, pasti dipakai Tuhan luar biasa. Tidak. Kadang bisa saja anak kecil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang yang sederhana tetapi bisa menegur banyak orang dengan luar biasa. Amin. Untuk membuat satu pertobatan yang luar biasa, saudara. Kita akan lihat, saudara, ya. Perhatikan. Yang pertama, saudara, Elohim bisa pakai siapapun untuknya. Rabi Saul hanya dengan sapu tangan, saudara. Hanya dengan sapu tangannya yang itu bisa menyembuhkan orang dan mengusir roh jahat. Kalau itu terjadi sekarang ini, orang bisa salah paham. Betul nggak, saudara? Wah, saya pinjem saja sapu tangannya. Betul nggak? Wah, saya punya tongkat, saya pinjem tongkatnya. Bisa orang bukan sumbernya yang diagungkan, sehingga menjadi penyembahan berhala yang luar biasa. Itu kalau sekarang terjadi bisa sapu tangannya dimuseumkan, saudara. Itu kalau terjadi sekarang, padahal itu penyeka kulitnya, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena sebenarnya si pemberi mujizat, yaitu Yesus HaMasyiah, sangat dekat dengan yang melakukan mujizat. Kalau orang tidak ada hubungannya yang dekat, tidak bisa. Buktinya, saudara, Rasul Keba atau Rasul Petrus, itu bayangannya saja lewat, orang bisa sembuh. Itu baru bayangannya loh. Kenapa? Karena Petrus penuh Ruh Kudus. Bapak Yahweh bekerja dalam dirinya, saudara. Yang penting yang melakukan, pribadi yang melakukan mujizat itu tidak menyombongkan diri, terus tidak takabur, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Rabi Saul hanya dengan sapu tangan, saudara. Kalau kita baca ya, tadi kalau kita lihat, perhatikan ya, sekali lagi saya bacakan buat saudara supaya saudara bisa menyimak dengan baik. Nah, perhatikan ya. Sehingga bahkan kepada mereka yang sakit dibawakan sapu tangan atau penyeka kulitnya, dan penyakit-penyakit itu terusir dari mereka, dan roh-roh jahat keluar dari mereka. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, Rabi Saul tidak termasuk 12 murid Yesua. Ingat, Rabi Saul itu bukan termasuk 12 muridnya Yesua, tetapi dia sebagai rasul yang memang Tuhan panggil secara pribadi.
Ini yang beda. Jangan berpikir kalau orang, wah Rasul Paulus atau Rabi Saul itu muridnya Yesus. Tidak, dia bukan 12 murid Yesus. Tetapi sekali lagi Tuhan bisa pakai siapa saja yang dikehendaki. Kalau dia mau sungguh-sungguh menerima pelayanan yang Tuhan berikan. Saya dan saudara bukan termasuk 12 muridnya Yesus. Tapi Bapa Yahweh Yeshua masih bisa pakai saudara di melayani dimanapun. Amin. Ini buktinya saudara. Rabi Saul tidak termasuk 12 murid Yeshua. Ini berbeda. Kita harus paham dulu. Muridnya Yeshua ada 12. Yehuda Iskariot sudah diganti sama Matias. Itu tetap 12 rasul yang memang dipilih Yesus. Tetapi Rabi Saul itu dipilih secara pribadi oleh Elohim. Buktinya apa saudara? Perjumpaan Rabi Saul itu dengan justru saat dia ingin menganiaya murid-murid atau talmid dan kehilat Tuhan. Justru dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi itu saat punya niat jahat. Makanya yang namanya gereja kehilat itu bengkel. Orang yang masuk di tempat ini macam-macam. Beberapa waktu lalu saya sudah share. Sehingga banyak orang yang masuk ke tempat gereja kehilat itu macam-macam. Ada orang yang memang rindu saya datang untuk diberkati Tuhan. Saya rindu menikmati hadiratnya Bapak Yahweh. Ada orang yang itu. Tapi ada orang yang rindu datang supaya saya sembuh. Aduh Pak, tolong saya sakit. Tolong doakan besok ibadah ya Pak. Didoakan nanti di gereja. Nah dia pengen sembuh. Sehingga datang berbondong-bondong. Apalagi kalau sebuah kehilatnya atau gerejanya itu penuh dengan keajaiban. Saya yakin yang datang bukan hanya jemaat tapi siapapun karena pengen sembuh. Tetapi setelah sembuh hilang saudara. Karena niatnya hanya pengen sembuh. Saya pengen diberkati Pak. Hidup saya susah. Banyak orang berbondong-bondong juga datang. Saya menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang niatnya jahat. Ya ada. Buktinya kalau kita lihat ada di gereja ada orang yang kehilangan motor. Di gereja ada yang kehilangan HP. Betul kan? Artinya niatnya banyak saudara. Tetapi semua bisa masuk ke tempat ini karena ini bengkel. Nah sama dengan Rabi Saul. Rasul Paulus itu datang karena ingin menganiaya jemaatnya Tuhan. Tapi Tuhan mau berkenan buat dia, makanya dia dijamah. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul atau Sluhim ya, pasal yang kelima. Pasal yang ke-9. Ayatnya 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Dan Saulus atau Saul bahkan sambil terus menebar ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid atau talmidim Yeshua, talmid murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar. Jadi dia harus punya niatnya jahat. Sambil dia datang kepada imam besar supaya disetujui. Kalau saya ingin menganiaya jemaat Tuhan. Ia meminta dirinya surat ke Damaskus, ke sinagog-sinagog supaya jika dia menemukan beberapa orang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Artinya memang tujuan aku ketemu itu ikut dia penyembah Yeshua atau ikut Yeshua tak bawa ke Yerusalem supaya diadili. Jadi niatnya sudah jahat dulu saudara. Terus ya. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanan mendekati Damaskus ya. Dan tiba-tiba memancarlah ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara dan berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, kalau kita pikir yang dianiaya siapa? Muridnya Yeshua. Tetapi suaranya berkata apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya saudara, kalau kita mengalami masalah, kita mengalami aniaya, yang dianiaya bukan kita, tetapi Tuhan kita. Amin. Tuhan ikut merasakan penderitaan yang kita alami. Kalau hari ini saya nggak punya apa-apa karena merasa saya nggak punya makanan, kelaparan, sebenarnya jauh lebih dulu Tuhan mengalami itu, saudara. Kalau kita mengalami sakit, Tuhan lebih dulu yang mengalami sakit. Buktinya yang dianiaya jemaat atau kehilatnya Yeshua
Tetapi Yesua waktu menemui sang penganiaya itu, yaitu Rabi Saul, dia ngomong apa saudara? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Jelas yang dia aniaya muridnya Yesua. Tetapi Yesua ikut merasakan. Amin. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, jangan takut. Karena Yesua lebih dulu mengalaminya. Amin. Karena ikut merasakan, saudara. Inilah yang terjadi. Ayat 5. Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Perhatikan, akulah Yesua. Jelas Yesua sudah terangkat, saudara. Yesua sudah tidak di dunia, tetapi kenapa Yesua berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke benda runcing. Yang mana ada benda runcing ditendang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Yesua. Secara tidak langsung Yesua ini daftar ini kepada Rabi Saul, tetapi kepada kita. Buktinya apa, saudara yang dikatakan? Perhatikan, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Artinya kalau Yesua terbuka ngomong, kau itu juga menganiaya jemaat yang saya layani. Kau menganiaya anak-anakku, berarti engkau menganiaya aku, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya beri ilustrasi contoh, saudara. Kalau saudara punya anak yang sangat baik, anak yang cinta sama orang tua, kemudian anaknya lagi jalan, ya anak kecil. Terus kemudian itu ada orang tuanya, kamu bilang, oh dasar anak kurang ajar, kamu gebukin. Sakit hati gak orang tuanya? Hah? Padahal anak ini baik, anaknya ini luar biasa. Terus kamu bilang, oh, kurang ajar, kamu pukulin. Kira-kira orang tuanya sakit hati gak? Belain gak? Pasti belain, saudara. Bahkan ada anak yang sudah jahat pun tetap dibela, apalagi baik. Betul gak, saudara? Begitu juga dengan muridnya Yesua, dengan anak-anaknya Yesua, saudara. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita mau tahu bahwa Rabi Saul bukan termasuk 12 rasul, tetapi perjumpaannya secara pribadi mengubah hidupnya untuk melayani Elohim. Amin. Amin. Untuk melayani Yesua. Kalau orang sudah pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, entah itu secara audible atau face to face, atau memang dijamah Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau saya mengaku pernah berjumpa dengan Tuhan, saya sudah dibaptis, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah ibadah, sudah rajin, saya sering merasakan hadirat Tuhan, tapi hidupnya masih manusia lama, berarti dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau orang berjumpa dengan Tuhan seperti Rabi Saul, dari penganiaya umat Elohim, dia menjadi penderita yang luar biasa. Bahkan kalau kita tahu, Rabi Saul atau Rasul Paulus matinya dipancung di Roma, saudara. Dia berani bayar harga. Kalau saya melayani Tuhan, dia pun yang dihukum mati. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekarang kita lihat, kita sudah tahu Rabi Saul, begitu dia berbalik berjumpa dengan Tuhan, dan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya berubah. Banyak pelayanan dia yang berhasil luar biasa, banyak keajaiban yang terjadi dengan luar biasa dalam dirinya. Terlebih apa yang terjadi? Kuasa Yesua HaMashiach ada dalam dirinya. Amin. Sekarang kita bandingkan anak-anak Skewa, saudara. Yang keempat, pertobatan itu bisa membawa keajaiban. Kalau saudara mau sering melihat keajaiban bertobat, amin, saudara buktikan saja. Kalau saya mau melihat banyak keajaiban mujizat bertobat, karena kita anaknya, saudara bisa buktikan. Saya selalu memposisikan saya ini anaknya Tuhan, anaknya Bapak. Makanya saya nyebut Bapak Yahweh itu Bapak saya. Kalau saya memposisikan saya menjadi anak yang taat, anak yang rajin, anak yang setia, anak yang mengasihi, anak yang membanggakan Bapak saya, pasti Bapak saya gak akan pernah sayang terhadap kebutuhan saya. Mesti apapun yang saya rindukan dicukupi. Amin. Bahkan bisa melimpah, saudara. Kenapa? Karena saya anak kesayangannya. Amin. Buat seperti itu, saudara. Kita akan lihat. Bandingkan sekarang dengan anak-anak Skewa, saudara. Kenapa saya beri judul anak-anak Skewa? Bandingkan dengan 7 anak-anak Skewa atau anak imam Yahudi. Kalau kita baca tadi, kita kan harus lihat dulu. Siapa anak Skewa tadi ya? Lihat. Ayat pasal 19 tadi. Anak-anak Skewa itu siapa? Supaya kita tahu. Dan ada beberapa orang dari mereka yang suka berkeliling, yaitu para pengusir roh jahat. Jadi sebelum Rabi Saul
Rabi Saul melayani di situ, sudah ada orang yang suka berkeliling-keliling mengusir roh jahat. Kira-kira kalau sekarang apa saudara orang yang suka mengusir roh jahat? Apa? Ya orang praktisi, hal-hal yang suka melakukan itu saudara ya. Dan ini dari bangsa Yahudi. Makanya saya bilang bahwa agama itu tidak menjamin. Dia orang Yahudi loh, dan dia anak imam Yahudi. Perhatikan ya saudara, saya bacakan. Dan roh jahat dari bangsa Yahudi, mereka berusaha keras menyebut nama Tuhan Yesua atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan mengatakan, kami mendesak kamu demi nama Yesua yang Paulus beritakan. Dan yang melakukan ini adalah ketujuh anak laki-laki Skewa, seorang imam kepala bangsa Yahudi. Imam kepala bangsa Yahudi. Padahal dari dulu orang Yahudi sudah terkenal dia orang yang melayani Elohim. Betul nggak saudara? Orang yang melayani Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan. Jadi ini anak-anak Skewa ini pekerjaannya sebagai tukang jampi-jampi, tukang mengusir roh jahat, suka berkeliling, saudara. Dia anaknya imam, makanya kalau orang yang bercabang hati, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ibadah rajinnya luar biasa, tetapi di luar dugonya juga luar biasa. Saudara, ini yang kita harus hati-hati, saudara. Kita ngomongnya wah haleluya luar biasa, tetapi kalau di luar gosipnya juga luar biasa. Ini bercabang hati saudara. Ini anaknya imam bangsa Yahudi saudara. Jelas orang bangsa Yahudi itu pasti dia kenal Tuhannya siapa saudara. Dan dia adalah ketujuh anak Skewa ya. Tadi dia suka berkeliling mengusir-usir roh jahat. Berkeliling saudara. Jadi dia punya itu. Kemudian saudara, mengusir Satan dengan nama Yesua tetapi tidak bisa. Kenapa dia mengusir Satan demi nama Yesua nggak bisa? Kita lihat ayatnya ya. Nah, dikatakan demikian. Mereka berusaha keras menyebut nama Tuhan Yesua. Ya, dia berusaha keras menyebut nama Tuhan Yesua dengan mereka atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan mengatakan kami mendesak kamu demi nama Yesua yang Paulus beritakan. Artinya mungkin dia mengusir roh jahat, kok roh jahatnya nggak keluar-keluar. Kemudian dia wah ini yang dipakai. Wong Rabi Saul saja sapu tangannya dipinjam dipakai untuk mendoakan orang bisa sembuh kok. Saya tak pakai nama Yesua. Akhirnya dia ngomong, aku mendesak engkau demi nama Yesua sing Paulus beritakan. Kenapa setannya malah menjawab saudara? Perhatikan. Dan sambil menanggapi roh jahat itu berkata, aku mengenal Yesua dan aku pun mengetahui Paulus. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ini setannya malah ngomong, aku Yesua kenal, tahu. Paulus juga aku tahu kenal, tapi kamu siapa? Ini setannya malah menjawab saudara. Kalau bahasa Ibraninya Saur Manuk. Tahu Saur Manuk? Suka menjawab saudara. Jadi saudara ini aneh. Coba spesialis pengusir roh jahat, tapi saat mengusir roh jahat pakai nama Yesua tidak mempan. Dan dikatakan mengusir Satan dengan nama Yesua tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa, saudara? Ya. Terus yang ketiga, dilecehkan Satan. Justru malah dilecehkan karena Satan lebih mengenal Yesua dan Paulus dibandingkan orang itu. Coba bayangkan, saudara, dilecehkan, saudara, dijatuhkan sama setan. Kenapa? Setannya lebih tahu Yesua. Dia lebih kenal Paulus dibandingkan anak-anak Skewa, saudara. Ini membuktikan, saudara, tidak jaminan KTP kita ini Kristen atau Nasrani. Tidak jaminan saya menyebut saya dirinya anak Tuhan, tetapi Tuhannya tidak ada di dalam diri kita. Paham, saudara? Ini salah satunya membuktikan. Wah, saya bangga, kamu agamanya apa? Saya Kristen. Tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah ibadah, nggak kenal Tuhannya. Jadi hanya KTP-nya saja yang Nasrani. Saudara, Tuhan mau kita ini di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin. Saudara, ini yang terjadi ya, dilecehkan. Kemudian saudara, yang keempat, Satan menyerang balik dan mengalahkan mereka. Justru dibalik setannya yang menyerang.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya jangan suka bangga kalau kita tidak siap. Ada orang yang suka, ini spesialis, masing-masing orang suka berperang rohani. Kalau kita nggak siap, siapkan diri kita, bener nggak? Kalau saya mentahirkan rumah, perhatikan baik-baik. Saya kalau disuruh mentahirkan rumah atau mendoakan orang, kenapa saya selalu bentengi dulu? Saudara, karena Satan bisa menyerang balik sama siapapun. Saya saat mentahirkan rumah, saya sedang Bapa lindungi sertai saya dan keluarga saya, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Juga orang-orang yang ikut dengan saya, keluarganya siapapun, karena setan bisa mencari lengahnya orang. Saudara yang kita membutuhkan Tuhan untuk kita dekat, saudara. Tapi gimana kita mau dekat kalau kita kenal saja? Tidak, saudara. Kita mengenalnya Tuhan kalau butuh. Itu tadi seperti kalau pas sakit, Tuhan tolong saya pengen sembuh. Giliran gak sembuh, hilang. Tuhan tolong saya diberkati, giliran sudah diberkati melimpah banyak berkatnya, hilang juga banyak pikniknya. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga Tuhan tolong saya pengen punya jodoh pasangan yang takut akan Tuhan. Pasangannya takut akan Tuhan, dianya yang melarikan diri dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, buat kita memang dekat dan melekat sama Elohim. Amin. Kita Tehillim katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya. Orang yang dibentengi Elohim adalah orang yang melekat sama Elohim, yang nempel. Jadi saudara, dia mengkeliling, mempraktekkan cara mengusir setan, tetapi hatinya tidak ada Tuhan, memakai nama Tuhan pun ya nggak percuma, saudara. Nggak kenal kok, Tuhan nggak ada di dalamnya. Jadi sekali lagi, setan itu tidak takut sama kita, tapi setan takut sama yang ada di dalam diri kita, yaitu yang kita sembah, Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus paham. Bayangkan setan itu juga roh, dia mengenal. Bayangkan dia ditanya anak sekewa, Yeshua aku kenal kok. Saudara nggak tahu dia kenalannya di mana, tapi yang jelas dia kenal, saudara. Yeshua aku kenal. Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Kan aneh, saudara. Setan lebih mengenal Tuhan, kitanya yang nggak pernah mengenal Tuhan, saudara. Nah, berubah pola hidup kita supaya kita mengenal, dan bukan hanya mengenal, tetapi kita ada di dalam lingkungannya Tuhan. Kita lanjutkan, saudara. Ya. Bagaimana menghadirkan kuasa Elohim itu? Jangan sampai kita seperti anak sekewa. Anak sekewa, saudara, setannya menyerang balik. Coba kita lihat sebentar ya. Anak sekewa tadi, apa yang terjadi? Nah, dan orang itu yang padanya ada roh jahat, jadi orang yang kerasukan tadi, dengan melompat ke atas mereka dan menundukkan mereka, artinya mengalahkan mereka, anak-anak sekewa. Dia menggunduli mereka sehingga sambil telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Artinya apa? Kata ditelanjangi berarti dipermalukan, saudara. Dengan telanjang dan melarikan. Orang yang kalah itu melarikan diri. Artinya dia melarikan diri dan sambil telanjang. Artinya dipermalukan. Makanya jangan kita mencoba-coba. Oleh sebab itu menyiapkan diri dengan baiklah. Paling tidak kita berdoa. Kenapa saya mengajari Kehilat Godula Yahweh untuk setiap pagi berdoa? Paham? Setiap pagi, Bapak, terima kasih buat pagi ini. Saya sudah bangun pagi menikmati hadirat-Mu sepanjang malam. Hari ini biarlah kami lewati bersama dengan Engkau, Tuhan. Amin. Biarlah hari ini saya lewati bersama dengan Engkau. Lindungi sertai sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari goda, celaka, mara, bahaya, roh maut, kecelakaan, juga intimidasi, bahkan orang yang meniat jahat sama kami, Tuhan. Kami tolak demi nama Yesus Mashiach. Supaya apa? Kita terbentengi, saudara. Amin. Kita dilindungi. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara setiap pagi. Tetapi kalau saudara sendiri nggak berdoa, berarti saudara membuka celah. Paham, saudara? Tiap pagi, saya tuh setiap pagi saya berdoa buat seluruh Kehilat Godula Yahweh. Bahkan nggak kehilat saja, nggak jemaat yang ibadah di sini, saya tetap doakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tetap berdoa. Mulai dari Jogja, Magelang, Kasiran, Kopeng, Ngelelo, Gedong, Puyang, Kali Tengah, Ngelu, Getasan, Piji, Salatiga, Bedono, Ambarawa, Ungarang, Semarang, Purwodadi, Juwangi, Boja. Itu saudara kalau saya doa sama saya ya nggak biasa doa betah. Karena lama saudara kalau doa pagi ya. Sudah menyembah. Nanti sampai Klaten, Solo,
terus ke Nganjuk, Surabaya, Malang, Cirebon, Yogyakarta, Bogor, nanti Nias, Medan, coba urut apal kayak kenek saudara. Apal semua sampai nanti luar negeri, sampai Sydney, sampai Malaysia, sampai Pakistan. Saudara, teman-teman kita berdoa buat mereka supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena situasi seperti ini kita nggak tahu. Dan jangan salah, saya tetap sebut nama saudara. Cuman nggak satu persatu, keluarganya yang saya sebut. Paham saudara? Keluarganya Pak Nowo. Yang kalau saya keluar Pak Nowo, Bu Nowo, Yoko, Elsade, yo kesuwen. Nanti saya sampai jam 8 saya belum selesai doa. Saudara, apalagi saya berdoa buat Mas Darius, buat Yuni, juga Dayu, bahkan bayi yang masih di kandungan ya Tuhan. Yo nanti kesuwen, tapi paling nggak keluarganya Mas Darius ya semuanya sudah kesebut saudara. Amin. Jadi kita saling mendoakan, dan saya rindu saudara saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Nah itulah kalau ada orang yang punya usaha sistem jaringan, kenapa kok kuat? Karena mereka saling mendoakan satu dengan yang lain saudara. Amin. Satu orang punya anak buah dua orang menyupport yang pertama, 2 orang punya anak buah 2, terus semakin kuat saudara. Amin. Kalau kita lakukan sistem doa jaringan seperti itu akan menjadi kuat. Saling mendoakan, yang di sini mendoakan yang di Jakarta, yang di Jakarta mendoakan yang di Medan mendoakan yang di Kalimantan, di luar negeri dimanapun, itu akan menjadi kuat saudara. Sekali lagi, bagaimana bisa menghadirkan kuasa itu? Yang pertama kita akan lihat saudara, bagaimana supaya bisa menghadirkan kuasa. Yang pertama, tesufa itu bertobat itu berbalik. Nah, Rabi Saul pun sama. Rabi Saul begitu berjumpa dengan Yesua, siapakah engkau ini Tuhan? Aku Yesua yang kau aniaya. Jelas yang dianiaya Rabi Saul itu murid-muridnya Yesua. Kenapa Yesua ngomong aku yang kamu aniaya? Itu bukti Tuhan mengasihi saudara. Amin. Begitu Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita sakit, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita lapar, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita dalam masalah, Tuhan pun mengalami apa yang kita masalah yang dihadapi kita. Nah, begitu juga tesufa bertobat dan menjadi sekutu intim dengan Elohim. Nah, kalau sudah bertobat ya mendekat. Jangan bertobatnya itu kayak orang berobat. Paham? Berobat itu nak pas sakit berobat, selesai berobat sembuh hilang. Tapi kalau bertobat tetap dia mendekat. Amin. Saya sudah tidak mau melakukan. Bertobat itu tesufa itu berbalik. Artinya berbalik, meninggalkan yang lama, yang jahat-jahat, yang negatif, buang. Mulai saya berpola yang baik, ya. Tesufa, sekutu intim dengan Elohim. Yang kedua, bukan hanya mendengar. Paham? Seperti tadi anak-anak Skewa saudara. Aku menghadik engkau demi nama Yesua yang diberitakan Paulus. Ini hanya mendengar, tidak merasakan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya mendengar atau mengenal, namun masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Saya beri contoh saudara. Di sini yang pernah makan sate angkat tangan. Wah, semua pernah makan sate. Sekarang saudara lapar banget. Sate bisa ketahuan dari apanya? Baunya. Sekarang saudara bawa nasi sebakul, duduk di sampingnya tukang sate. Pokoknya ngirup bau sate, ambil nasi. Merasakan satenya. Yang merasakan baunya saudara. Paham saudara? Yang dirasakan cuma baunya saja. Tuh enak ya. Tapi saudara tidak tahu rasanya sate itu kayak apa saudara. Karena cuma baunya. Wah, ini baunya gosong. Tapi tidak bisa merasakan gosongnya saudara. Paham sampai di sini? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya mendengar. Oh, saya mendengar Tuhan saya mendengar Bapak Yahweh. Banyak di hari-hari akhir zaman ini orang bilang, Bapak Yahweh saya tahu kok. Saya udah kenal jauh sebelum kamu tahu. Tapi tidak pernah menyembah. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak so. Saya kamu belum tahu. Saya ini menggembalakan sudah lama. Saya sudah sekolah teologi. Saya tahu siapa Yahweh. Tapi tidak pernah menyembah dalam ibadahnya. Tidak pernah memuji. Kitab suci ajarkan hodulah Yahweh kiru bisemu bersyukur pada Yahweh. Panggillah namanya. Namanya suruh memanggil. Bernyanyilah baginya. Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib. Suruh membanggakan siapa Tuhan kita yang ajaib. Ini baru saudara.
Katanya kenal Tuhannya, tapi yang dipuji Tuhan lain. Kitab suci juga ajarkan dalam kitab Semot Keluaran 23:13. Ufkol asar amarti alaihim tismeru wesem Elohim akhirim lo taskiru lo yisma alpika. Dalam sekali yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas nama Tuhan yang lain jangan kamu panggil. Jangan sampai nama itu kedengaran dari mulutmu. Tuhan yang lain nggak boleh. Katanya kenal Tuhannya, katanya tahu siapa Bapa Yahweh, kok yang dipuji Tuhan yang lain. Inilah jadi seperti anak Skewa, saudara. Bukan hanya mendengar. Kalau yang mendengar nama Yesua banyak nggak? Saya yakin di seluruh dunia tahu siapa Yesua. Seluruh dunia, saudara. Bahkan orang yang KTP-nya tidak Kristen pun pasti tahu siapa Yesua. Betul nggak? Tapi apakah dia masuk di dalam hadiratnya? Ngerti di dalamnya? Tidak, saudara. Bukan hanya mendengar. Jangan seperti anak Skewa yang hanya aku menghaji kamu demi nama Yesua yang diberitakan Paulus. Masa dia hanya kenal tok, tapi berusaha. Jangan saya. Tetapi masuk lebih dalam ke hadiratnya Tuhan. Memberi waktu. Kalau lebih dalam berarti kita mau memberi waktu untuk Tuhan. Amin. Daniel dengan tekun 3 kali sehari. Dia sekalipun di pembuangan, dia ada di Babel, dia tetap berdoa menghadap Elohim 3 kali sehari. Daud 7 kali. Kita berapa kali? Nggak inget Pak. Tapi paling tidak kita belajar dimanapun, saudara. Entah di mobil, entah di rumah, entah dimanapun. Saya pokoknya setiap hari saya gunakan untuk, entah kadang duduk di depan rumah itu, kadang cuma tak pakai itu apa? Nyiapin renungan. Pokoknya sewaktu-waktu di mana saya ada kesempatan itu. Toh saya waktunya di luar masih banyak kok. Betul nggak? Kalau saya goes saja sepeda, itu banyak hal yang saya dapatkan. Saudara, saya goes pun dapat di sini, nanti dapat sesuatu, pasti saya catat. Jadi banyak memanfaatkan waktu. Ternyata cinta Tuhan itu jauh luar biasa. Amin. Amin. Saudara yang kasih. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, lahir baru. Paham? Rabi Saul lahir baru artinya meninggalkan manusia lama. Bukan mendua atau bercabang hati, saudara. Kalau saya sudah lahir baru, jangan bercabang hati. Rohani ya, rohananya juga ya. Ya nggak bisa. Kalau kita harus pilih, saudara. Kalau saya cinta Tuhan harus di dalamnya. Dunianya juga iya, saudara. Supaya imbang, Pak. Katanya harus imbang. Ya kalau imbang itu kan Tuhan luar biasa. Tetap, saudara, kita menomorsatukan Elohim. Amin. Karena kalau kita mendahulukan Tuhan, semuanya diberikan luar biasa. Buktinya apa, saudara? Hafal Matius pasal 6 ayat 33? Apa, saudara? Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, Tuhan dulu dan kebenarannya. Maka sesudah itu akan ditambahkan, bonusnya pasti diberikan Tuhan. Tapi cari Tuhan, lahir baru, artinya meninggalkan manusia lama. Dan kita tidak mendua, jangan pernah mendua. Saya tetap mencintai Tuhan luar biasa. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh anak Skewa ini mendua, artinya bercabang hati. Dia anaknya imam bangsa Yahudi, tetapi mempraktekkan hal yang lain. Makanya saat mengusir Satan, dia tidak bisa, saudara. Nah, ini yang kita harus pahami, saudara. Bagaimana menghadirkan kuasa Tuhan? Sekali lagi ada 3 hal. Tesufa, bertobat, bukan hanya mendengar, tapi masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, lahir baru. Orang yang lahir baru berarti hidupnya baru. Semuanya kalau dulu saya suka ngomongnya asal ngomong, asal ceplos, mulai belajar. Ngomongnya belajar berbeda, berubah. Lebih banyak memberkati, lebih kata-kata yang positif. Yang terakhir, saudara, kita lihat ayatnya. Tehillim Mazmur 91 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kifi hasak wa afarehu asafehu kiyadasmi. Sungguh ia telah melekat kepadaku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Apakah cukup hanya mengenal? Tidak, saudara. Perhatikan ayatnya ya, sekali lagi. Perhatikan ayatnya, bukan hanya mengenal. Sungguh ia telah melekat. Jadi bukan hanya mengenal toh. Kalau mengenal
orang dunia pun yang tidak percaya Yeshua kenal dan pernah mendengar. Tetapi kitab suci ajarkan sungguh ia melekat kepadaku, nempel. Melekat itu sama Tuhan. Saya kasih contoh sekali lagi. Saudara ngirim surat, zaman surat nih. Kemudian saat saudara ngirim surat butuhnya apa? Perangko. Nah sekali waktu saudara ngirim, perangkonya kalau saudara copot, sampai enggak? Enggak bisa, harus ada perangkonya saudara. Nah ini sama, sungguh ia melekat kepadaku, maka aku akan membebaskan. Kita dibebaskan saudara dari setiap pasal. Maka aku akan membebaskan dia, aku akan menempatkannya di tempat yang tinggi. Artinya diangkat derajatnya, diangkat kehidupannya, diangkat bebannya. Saudara, di tempat yang tinggi, karena ia mengenal namaku, sudah mengenal namanya, melekat. Pasti Tuhan angkat saudara setiap pergumulan kita. Amin. Jadi sekali lagi saudara, jangan kita melihat anak-anak sekewa, wah yang penting saya melayani. Tidak, melayani tidak hanya cukup itu. Saya rindu juga, biasanya kita tadi, makanya nanti kita awali mulai minggu depan, siapapun yang datang, kalau sudah mulai 3:30 atau lewat, soalnya tadi tak lihat musiknya nggak jalan, makanya saya menyembah sendiri. Nah nanti ikutin yang lainnya, siapa yang gitarin ikut aja nyanyi menyembah. Amin. Jadi tidak perlu pelayan yang doa, tetapi seluruh jemaat juga ikut menyembah. Amin. Paling enggak menyiapkan diri. Amin saudara. Nanti siapapun bisa gitu. Kecuali kalau sudah ada musiknya kan orang bisa menikmati dengan musiknya. Kalau enggak, kita menyembah saja. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi, mari kita waktu-waktu seperti ini jauh lebih dekat dengan Elohim. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang sangat keras ya. 1, 2, 3. Hidup melekat kepada Elohim akan menghadirkan kuasa Aba Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach dalam diri kita. Haleluya, amin. Yes. Kitanya diganti namanya sendiri ya. 1, 2, 3. Hidup melekat kepada Elohim akan menghadirkan kuasa Aba Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach dalam diri kita. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang worship leader, singa, pemain musik maju ke depan. Kita akan menyembah dia dan kita akan angkat pujian untuk masuk dalam hadirat Bapak Yahweh. Kita angkat pujian ya Yahweh, Kurina. Ya. Tiada sepertimu, judulnya saya nggak tahu. Kita akan pujian ini, saya persilakan duduk saudara. Kita akan menyembah, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing.
Yesus.